Kamu sudah bertahun-tahun hidup dalam aturan ketat. Tiba-tiba mau cari seseorang yang belum pernah aku lihat untuk jadi kakak iparku. Terlebih lagi, dia akan muncul tepat 17 detik lagi. Waktunya sudah tiba. Dia mana? Wah, kirim paket pakai parasut. Jenius banget, hemat bensin dan listrik. Hack. Halo, ayah. Apa ayah mau aku mewarisi perusahaan ayah? Jadi penanggung jawab hukumnya? Macet, kecelakaan pesawat, baru cocok. Gak bisa ngobrol lama, aku hampir sampai. Aduh. Aduh, terima kasih. Kamu gak perlu bilang terima kasih ke istrimu. APA. Apa kamu salah orang? Kamu Sujing. Umur Arshasantanan. 7 tahun lagi. Kamu akan jadi presiden grup perusahaan bernilai 10 miliar. Kamu adalah pahlawanku. Mana mungkin aku salah? Ekonomi memang lagi sulit. Penipuan skandal. Sampai nargetin aku. Hal seperti ini memang gak ada yang mudah percaya. Singkatnya, aku adalah istrimu di masa depan. Di kehidupan sebelumnya, aku meninggal karena kecelakaan. Tak disangka, aku terlahir kembali. Aku tahu tingkat kesuksesanmu di masa depan. Kita pasti akan bersatu juga. Jadi, tolong segera menikah dan punya anak denganku. Kamar sudah aku pesan. Di kehidupan sebelumnya, kamu paling suka Kamar ranjang air. Kamar ranjang air? Apa-apaan ini? Halo, ayah. Aku sudah di depan pintu. Ada orang, Yang Mao Narison, keturunan keluarga Su. Aku segera ke sana. hari ini. I akan membujukmu jadi penanggung jawab hukum perusahaan. Ibu tirimu akan memfitnahmu sampai masuk penjara. Tolong jangan sampai tertipu. Dan juga, adikmu akan. Maaf ya. Ini pesanan tepat waktu tamu. Kalau telat, Yuan. Presiden bernilai miliaran ini bakal dipotong. Dah. Kak, dia itu orang yang kamu cari. Masa ia salah? Terus kenapa dia berani kabur? Aku sekarang juga tangkap dia balik. Kamu percaya Buddha, kan? Kamu adalah putri Buddhayang, dihormati seluruh Jiangzhou. Aku adik kandungmu. Tentu saja aku percaya. Buddha berkata, aku dan dia punya jodoh di kehidupan sebelumnya. 1/4 jam lagi, kalau dia tidak keluar, berarti jodoh kita habis. Jianha, keluarga Su kita memohon pada Fon, semuanya dapat petunjuk terbaik. Gelombang kemunduran perusahaan diharapkan bisa dihentikan. Fon mengendalikan seluruh industri properti Jiangzhou. Kita dan keluarga-keluarga di Jiangsu ingin memohon jodoh dari Fonu. Tapi sampai sekarang, wajah Fonu saja belum pernah kami lihat. Fonu tak berhazard, hatinya bersih dari nafsu duniawi. Putra kita ingin menjilat, menjadi menantu keluarga Yu. Kesempatannya kecil. Ayah. Barang yang ayah minta, sudah saya antar. Sudah payah ya. Oh. Ayah baru saja berencana untuk menyerahkan grup Su padamu. Ayah, mendadak sekali ya. Ayah berencana pensiun dini? Ayah, untuk adikmu, mengatur sebuah perjodohan. Grup ini, untuk sementara kamu yang urus. Ini perjanjian badan hukum, coba lihat. Hari ini,
ayahmu akan membujukmu menjadi badan hukum perusahaan. Ibu tirimu akan memfitnahmu hingga masuk penjara. Tolong jangan setuju. Dan juga, adikmu akan. Ayah, dalam perjanjian badan hukum ini, tidak disebutkan soal saham. Ya, terlewat saat dicetak. Cheng, kamu salah paham. Hanya menanggung tanggung jawab. Tidak bagi hak. Mana mungkin ada hal seperti itu? Di sini, ada satu dokumen lagi. Adikmu, Suyue, Kabur setelah mabuk dan menabrak orang. kami harap kamu Menandatangani surat pernyataan ini. Mengakui, mobil itu kamu yang bawa. Ayah, kabur setelah mabuk menyetir, bisa dipenjara. Kau mau aku jadi kambing hitam untuk anak harammu? Apa yang kau bicarakan? Anak haram apa? Itu adikmu. Baru bisa disebut adik kalau satu ibu. Dia hasil perselingkuhanmu. Mau aku akui bagaimana? Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Katanya paling lama 3 tahun penjara. Setelah kau keluar 3 tahun lagi, saham perusahaanmu akan kunaikkan jadi 3%. Nanti perusahaan ini jadi milikmu. 1 tahun penjara, dapat 1% saham. Kau memang sangat dermawan ya. Curang? Kurang. Aku tambah lagi. Aku naikkan jadi 6%. Tapi tidak bisa lebih dari ini. Kesempatan bagus seperti ini jarang ada. Baik, aku setuju. Aku setuju untuk menyerahkan kesempatan bagus ini kepada adik. Berdiri. Adikmu itu sekarang ini segera akan melamar Putri Buddha Jiangzhou. Ini menyangkut urusan besar seluruh keluarga. Ayah. Maaf. Aku tidak mau menyusahkan Kak Jing. Lebih baik aku sendiri yang mengaku. Ibu. Bu, kakiku sakit. Tolong antar aku untuk melapor. Jianha, Yue. Perkawinanmu dengan Putri Buddha sudah direncanakan. Mana bisa kau yang melapor? Ini adalah urusan pribadiku dengan Su Jing. Tidak ada hubungannya denganmu. Berdiri. Kaluari iniko berani keluar dari pintu ini. Kau tahu akibatnya. Apa konsekuensinya? Hanya karena aku seorang kurir pengantar makanan. Aku harus menggantikan anakmu untuk menanggung dosa dan masuk penjara ya? Dulu nilai-nilaiku selalu nomor 1. Kau yang menyuruhku putus sekolah membantumu. Lalu bagaimana? Setelah ibuku meninggal, kau langsung membawa anak harammu. Untuk dibinati sesamo. Aku hanya bisa mengantar makanan untuk mencari nafkah. Vilema. Dia sendiri punya 5 kamar. Aku bahkan tidak punya sikat gigi dan handuk sendiri. Bahkan saat makan, karyawanmu yang makan duluan. Setelah mereka selesai, sisa-sisa makanan, baru sampai giliranku. Sekarang saatnya menanggung dosa dan masuk penjara. Aku malah yang diprioritaskan. Jianha, Bu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku tidak ingin membuat Kak Jing tersudutkan lagi. Aku sekarang akan pergi untuk menyerahkan diri. Yue, kamu punya tugas penting. Lagipula. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Benar, kan? Anak ini benar-benar sudah mengerti. Halo, kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Silakan naik mobil, kakak ipar. Mas kawin 1 miliar. Sudah disiapkan untukmu di kediaman. Pesanan Anda telah terhubung. Pesanan terbaru dari LA.me. Mas kawin 1 miliar. Bakar uang kertas untuk ibuku pun gak sebesar ini. Kak, mas kawin 1 miliar dia nggak mau. Dia malah jadi kurir. Dia bukan tipe orang yang suka uang. Teres jasa ke APA. Atau jodoh kalian sudah habis? Habis atau enggak? Baru tahu kalau udah masuk.
Kasih aku kunci kamar waterbed. Kak, kamu naik mobil kejar dia. Ngapain kamu lompat tebing? Sekelilingnya pohon tua semua. Semua gunung punya kita. Kalau rusak, nggak ada yang ganti. Cewek itu sebenarnya siapa sih? Jebakan? Tapi beberapa hal tadi, dia emang benar tebakannya. Bukan jebakan. Aku ini istrimu, yang hidup kembali. Aku mau kasih kamu anak. Buat gantiin penyesalan hidup sebelumnya. Nggak, kamu, gimana naiknya? Aku lompat dari atas gunung. I knew. Apa ia ngibulin kamu? Jadi direktur perusahaan? Ibu tirimu, pengen fitnah kamu. Ayah. Adikku juga suka cari simpati. Cari simpati? Dia bukan cari simpati. Dia mau nyuruh orang nabrak kamu. Hidup yang dulu. Kamu karena kecelakaan, kakinya patah. Kalau enggak, pencapaianmu. Enggak cuma CEO triliunan. Asal ngomong aja. CEO triliunan aja nggak mungkin. Siu Yue Yang, pengecut itu aja. Berani nyuruh orang nabrak aku? Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Sama seperti kehidupan sebelumnya. Dia tetap melindungiku saat bahaya. Aku baik-baik saja. TAPI. Bajumu jadi kotor. Baju kotor bukan masalah. Yang penting kamu selamat. Tidak bisa dimaafkan. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Kak, kakak dan kakak ipar baik-baik saja? Kakak ipar sih gak apa-apa. Ujung bajunya agak kotor. Gak kenapa-kenapa. Berani-beraninya menyerang keluarga Yu. Aku akan segera menyeretnya keluar dari mobil. Hidup atau mati. Aku ingin lihat seberapa beraninya dia. Adikmu akhirnya tetap menabrakmu dengan mobil. Siu Yue. Kalau begitu, bukankah dia sekarang sudah jadi abu? Mobilnya kosong. Dia pakai teknologi tanpa pengemudi. Lalu melaporkan ke polisi untuk menjebakmu. Dan menggantikanmu masuk penjara. Wah, keterlaluan banget. Menabrakku saja sudah keterlaluan. Tapi sampai menabrakmu, apa aku harus ganti rugi padamu? Kak, di dalam mobil tidak ada orang. Astaga. Mobil ini, apa juga tidak tahan dengan kakak ipar. Jadi punya perasaan sendiri, dan menabrak sendiri? Tanpa pengemudi. Benar seperti yang kamu katakan. Ini urusanku. Kamu tunggu aku dulu di kamar waterbed. Ini kan tidak ada hubungannya denganmu. Ngapain kamu yang urus? Pesanan deliverymu. Hampir terlambat. Kakak ipar, ayo pergi. Bukan. Bukan. Kamu masuk. Di kehidupan sebelumnya, kamulah yang selalu berdiri di samping Kemelan Danjiku. Mengajariku semua yang ku ketahui sekarang. Di kehidupan ini, giliranku untuk melindungimu. Semua sampah yang berusaha menyakitimu harus membayar harganya. Kakak ipar sudah aku antar pulang. Orang yang kau suruh aku ikuti itu, masuk ke restoran ini. Sudah capek ya? Kak, di atas banyak orang. Ayo kita naik bersama. Soal kakak iparmu itu, aku saja yang urus. Aku akan segera kembali.
Katanya, Tiger akhir-akhir ini di Jiangzhou, jalannya mulus sekali. Bisnisnya berkembang pesat. Iya, betul. Kamu siapa? Para bos besar Jiangzhou sedang rapat di dalam. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dia itu. Gak kenal. Bukan orangku juga. Siapa yang izinkan dia masuk? Dia datang sendirian. Kukira dia orangnya salah satu bos. Nancy, siapa yang tabrak Sujing? Camus, Aku yang nabrak. Memangnya kenapa? Léopard, Hachi, Adam Azala apa? Bos. Kamu suruh aku urus si kurir itu. Dirusak sama cewek ini. Teru, Masih nggak terima, ya? ha. Mau nggak? Temani kita mama. Buai Buran, ha. Si jahat yang kejam itu, cewek jahat keluarga Yu, ada di bawah. Putri bungsu keluarga Yu, kejam dan licik. Putri sulung, tidak berperasaan dan tidak berhati. Si bungsu ada di bawah. Berarti kamu ini di dalam kuil Nanfo, yang misterius dan sulit ditemui. Biksu Anita keluarga Yu, Nancy, kamu yang suruh orang tabrak Sujing? Yang nyuruh tabrak dia itu Suyowei. dia bayar Camille un tuc me la cucagna. Aku mohon. Aku sedang dalam masa tapa. Awalnya tidak ingin melanggar pantangan. Aku tidak peduli kalian di Jiangzhou. Itu bos nomor 1, nomor 5, atau yang paling bontot. Mulai sekarang dengar nama Sujing, tundukkan kepala kalian, dan jalani hidup dengan rendah hati. Hotel Jingqing. Kamar ranjang air Hotel Bintang 5. Beneran? Kak Jing, kamu sudah mencium Xiao Yuer. Kalau sudah besar, kamu harus menikahiku ya. Oke, nanti kalau Xiao Yuer sudah besar pakai gaun merah menyala, datang jadi pengantinku. Bener atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting bayar dulu. Xiao Yuer masih nungguin aku. Dini hari tadi, di sekitar kuil Nanfo, terjadi kecelakaan serius. Pelakunya masih buron. Polisi sedang melakukan pencarian. Ibu, ayah, bagaimana kalau aku? Bagaimana kalau aku serahkan diri saja? Aku nggak mau bikin Kak Jing susah lagi. Jianhe, cepat selesaikan. Tenang aja, sudah setengah hari berlalu. Anak itu pasti sudah sadar. Dia sih, nggak pernah berani melawan rencanaku. Dia berani nggak angkat teleponku. Dalam 10 menit, kalau dia nggak telepon balik, seumur hidup dia, jangan harap bisa masuk rumah ini lagi. Aku nggak percaya dia berani. Maaf, Hotel Jingqing tidak menyediakan layanan antar makanan. Kalau Bapak mau mengantar makanan, silahkan serahkan kepada saya. Permisi, ini kartu. Kamar hotel ini? Tamu terhormat pemegang kartu hitam. Selamat datang di rumah. Selamat datang, tamu VIP. Memang Hotel Bintang 5. Kualitasnya tinggi ya. Direktur Yu sudah memberitahu kamu sebelumnya. Silakan ikut saya. Direktur Yu yang mana? Tentu saja pemilik hotel kami, Yu Chaoqing. Kartu hitam SPIP satu-satunya di Hotel Jingqing kami diberikan oleh Direktur Yu untuk Anda. Pemilik Hotel Bintang 5. Dia serius ternyata.
Nyonya Yu, tamu sudah sampai di hotel. Sambut dia dengan baik. Bagaimana penataan kamarnya? Xiao Liu, Suite Jingking No, Sando, sudah siap, tamu akan segera check-in. Manajer Wu, berdasarkan preferensi yang diberikan Nyonya Yu, sedang menyelesaikan detailnya. Diperkirakan akan selesai dalam 5 menit. Baik, aku segera ke sana. Baik. Tuan, silakan lewat sini. Saya mau tanya, apa itu kamar waterbed? Bapak bercanda, Nyonya Yu bilang, ini adalah gaya kamar yang paling Bapak sukai. Jianha, sudah lewat 10 menit. Bagaimana kalau kamu telepon lagi? Kalau memang tidak bisa, kamu mengalah saja pada Sujin. Anak Kira. Urusan meminta jodoh dari Dewi Buddha tidak boleh ditunda. Dia benar-benar memblokirku. Ai, Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Terus gimana dong? Aku nggak akan benar-benar harus masuk penjara, kan? Tenang, tenang. Bocah nakal ini pasti lagi ngambek kayak anak kecil. Aku cari orang. Apa ini Yu Shaoqing, Nona Yu? Siapa ini? Saya Su Jianha, di Kuil Nanfo. Saya pernah menyerahkan surat lamaran ke Anda. Masih ingat? Oh. Direktur Su ya? Tentu saja ingat. Nona Yu, Apakah Anda ada waktu kita bertemu untuk membahas soal perjodohan ini? Datanglah ke Hotel Jingking. Yang ingin kubicarakan denganmu, bukan cuma soal pernikahan. Baik, kami akan segera berangkat. Tabrak. Yang menabrak orang adalah Su Youwei. Diayong bayar, Camillien tuk me la cucagna. Barusan aku sudah menelepon Nona Yu. Dia mau bertemu untuk bicara soal perjodohan. Maksudmu, minta tolong dia untuk urusan anak kita? Kalau buadia. Kan itu hal yang mudah? Sang Buddha perempuan, aturan dan disiplinnya ketat, tanpa hati dan perasaan. Ayah, apa aku benar-benar bisa mengandalkannya? Jangan merendahkan dirimu. Sang Buddha perempuan itu, memang dia beragama Buddha, tapi bukan berarti dia menjadi biarawati. Dia juga punya kebutuhan untuk menikah dan punya anak. Asalkan dia mengakui jodoh ini. Itu membuktikan dia bersedia. Memberimu kesempatan. Wah, bagus sekali. Ayah, tapi ayah kan bukan cuma punya satu anak. Perjodohan yang dimaksud sang Buddha perempuan, jangan-jangan adalah untuk Kak Jing? Su Jing, apa dia bisa dibandingkan denganmu? Dia cuma tukang antar makanan. Dia disukai oleh putri keluarga Yu, yang menguasai industri properti Di seluruh Jiangzhou. Kecuali, di kehidupan sebelumnya dia pernah menyelamatkan nyawanya. Bu, jangan bicara seperti itu tentang Kak Jing. Asalkan putri Buddha mengakuinya. Ubengan ini. Kecelakaanmu di kuil Nanfo. Tidak perlukari, orang tuk menanggung kezalaan. Dengan pengaruh keluarga Yu. Tu m'as perlu Satuyari. Untuk menekan masalah ini. Terima kasih, Pak, Bu. Tuan Su. Ini adalah area makan khusus untuk Suite Jingking nomor 1. Silakan makan terlebih dahulu. Direktur Yu akan segera tiba. Saya cuma mau kembalikan kartu kamar. Saya dan Direktur Yu hanya kebetulan bertemu. Saya masih harus buru-buru antar pesanan. Antar pesanan? Bos saya telepon saya. Dia itu orangnya galak banget. Kayaknya mau nyuruh saya kerja. Halo, Xiao Su. Pause. Xiao Su. Bulan ini, kamu istirahat saja yang cukup, tidak usah masuk kerja. Pause. Beberapa hari ini, saya memang ada urusan. Untuk urusan antar pesanan, saya pasti akan berusaha keras. Bukan, perusahaan memberimu cuti khusus selama sebulan. Gaji pokok tetap dibayar. Tidak. Gaji pokok 3 kali lipat. Anda juga sudah sangat lelah belakangan ini. Jaga kesehatan ya. Perintah Nona Muda, sudah saya laksanakan. Memberi Su Jing cuti. Gajinya tetap dibayar.
Itu belum cukup. Perusahaanmu. Kakak saya yang beli. Mulai sekarang, Su Jing adalah bosmu. Sepertinya masalah Tuan Su sudah terselesaikan ya. Mungkin di perusahaan ada penyesuaian bisnis. Beruntung dapat cuti. Lalu apalagi alasannya untuk tidak menikmati hidangan lezat ini? Memang pantas disebut hotel termewah di Jiangzhou. Gaya dan kemewahannya luar biasa, sungguh mengesankan. Ini baru secuil dari bisnis FONV, hanya puncak gunung esnya. Setelah pernikahanmu dengannya resmi ditetapkan, semuanya akan menjadi milikmu. Weh, Yue, kamu sangat berbakat. Melukis, mematung, menciptakan, berinovasi. Semua kamu kuasai. Wajar saja jika FONV mengagumimu. Itu hanya masalah waktu. Betul, tidak seperti Su Jing ITU. Kenapa dia juga datang? Sial. Dia ternyata tidak mati tertabrak. Halo? Sayang, masakannya cocok dengan seleramu? Semuanya makanan favoritmu. Sayang. Panggilan sayang ini jangan sembarangan diucapkan. Tapi terima kasih atas jamuannya. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku dan kesukaanku? Dia bahkan tahu merek cilok pedas yang suka kumakan waktu kecil. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah hafal nomor ponselmu. Kesukaanmu itu bukan apa-apa. Aku bahkan tahu. Jibo kamu. Ada Cihi Lalat. Bukan, kamu. Kamu sepertinya menyelidikiku. Ayahku kenapa datang? Aku ingin mereka menyaksikan. Ahmed Pao. Waktu hapus kontak saya, bukannya sangat tegas? Sekarang berani muncul dan ikut ke sini? Bapak Yu yang mengundang saya. Bapak Yu? Bapak Yu mengundangmu? Dia mau membicarakan pernikahan dengan Yo Wei. Mengundang seluruh keluarga kita. Diajaknya bicara soal pernikahan? Dia itu putri Buddha, bukan tunanetra. Kak, kamu jangan iri. Kamu tidak hanya menghapus kontak ayah, tapi juga atas namaku. Di Hotel Nyonya Yu, makan minum seenaknya. Tapi setidaknya rapikan dirimu, agar tidak mempermalukan keluarga. Dan merusak jodoh adikmu ini. Kamu yang butuh orang lain menggantikanmu, Meisuk Penjara. Masih berhak meremehkanku? Bagaimana caramu bicara dengan adikmu? Apa kamu lupa aturan yang kubuat untukmu? Kalau mau makan boleh. Tapi harus tunggu sampai kami semua selesai. Baru kamu boleh makan. Berdiri. Camus. Berani sekali kau tidak mendengarkan kata-kataku. Ayah, ini bukan di rumahmu. Aturanmu tidak berlaku di sini. Sudahlah, ayah. Kakak ingin makan. Biarkan dia makan di sini saja. Lagi pula, sudah terlalu sering makan sisa-sisa makanan. Makan enak sekali saja sudah susah. Yue, kau memang lebih paham. Hari ini kita ada urusan penting. Jean Gansampe Membri Kezamburuk, pada Nonayu. Manager. Direktur Su. Carikan dia baju yang pantas untuk diganti. Lihatlah pakaiannya sekarang. Seperti apa? Itu. Kalian juga tidak tahu harus menasihatinya. Kalo ini Membri Kezamburuk pada Nonayu. Bagaimana nanti? Aduh, bagaimana ini? Direktur Su. Tuan Su adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Direktur Yu kami. Berpakaian santai, tidak apa-apa. Tamu kehormatan? Dia. Directeur Shu. Direktur Su. Kenapa tiba-tiba mengajak kami makan? Halo, Direktur Su. Halo, kakak ipar. Ayah, ini bagaimana ceritanya? Pernikahanmu dengan Buddha perempuan. Semakin banyak saksi, semakin baik untuk kita. Oh, aku mengerti. Orang-orang penting di Jiangzhou sudah ayah undang semua.
Nanti Buddha perempuan tidak akan melihat wajah biksu, tapi wajah Buddha. Mana berani menolak pernikahanku? Jianhe, kami mengyong paling bijak. Anak saya sebentar lagi punya acara bahagia. Ini kan saatnya untuk langsung berbagi dengan kalian, saudara-saudara. Direktur Su. Belakangan ini situasinya tidak aman. Akun pagi ini sudah dibawa pergi. Kau tidak tahu betapa kejamnya Buddha perempuan dari keluarga Yu itu. Buddha Perempuan? Akun menyinggung orangnya. Katanya dia vegetarian dan rajin beribadah, hidup sederhana. Tapi kalau sudah beraksi, tidak ada yang lebih kejam darinya. Dia seperti Buddha yang ganas. Apa yang sebenarnya terjadi? Singkat cerita, intinya cuma satu. Di Jiangsu. Janggong Sekali-Kali Makam-Makam. Dengan orang bernama Su Jing. Kalau ketemu dia, harus jalan menunduk. Tidak, Pak Hu. Apa yang kamu bilang tadi? Hari ini ada acara bahagia di rumahmu. Jangan bahas hal sial itu. Putra Pak Su ini. Hari ini ada gadis dari keluarga mana yang mau dinikahkan ke sini? Jujur saja pada kalian semua. Dia adalah orang yang baru saja kalian sebut. Putri Buddha dari keluarga Yu. Benarkah? Belum pernah dengar Putri Buddha mau menikah? Banyak keluarga kaya sudah berusaha keras, tapi bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Pak Su, anakmu ini. Bisa tidak? Putri Buddha tidak melihat status, hanya melihat jodoh. Yue. Sapa beberapa paman ini. Dan beri salam. Halo, Pak Hu. Halo, Pak Nan. Halo, para paman. Barusan kalian bilang, pamanku ditangkap. Kapan dia ditangkap? Sudah kubilang, jangan bahas hal sial itu. Pak Shu. Kenapa di sini duduk? Seorang kurir makanan? Ia juga, untuk datang berbagi. Keba Jiang Keluargamu. Dia makan cukup lahap ya? Mungkin Pak Su takut makanannya tidak habis. Jadi dibungkuskan untuk dibawa pulang. Dia adalah anak sulungku dengan mantan istriku. Tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan Yue. Aku bawa dia ke sini hari ini. Hanya untuk menambah pengalaman. Pak Shu. Sembunyinya cukup dalam. Mengenalmu bertahun-tahun. Baru tahu, kau punya anak sulung. Anak seorang Pak Su terhormat. Bekerja sebagai kurir makanan? Seberapa besar dendammu dengan mantan istrimu? Siapa yang tahu? Panggil aku Pak Hu. Nanti ikut bekerja dengan Pak Hu. Jangan kirim makanan lagi. Lebih baik kirim makanan seumur hidup, daripada memanggil orang lain Pak. Su Jing, bagaimana caramu bicara dengan Pak Hu? Di sana? Tidak punya sopan santun sama sekali. Oh, ternyata namamu Shu. Tunggu. Dia siapa namanya? Dia Su Jing. Dia adalah anak sulungku. Dengan mantan istriku. Selama ini di luar, dibiarkan tumbuh sendiri. Curan PK. Itu, Pak Hu. Mafkan Kelakuanya. Shu. Su Jing. Dia Su Jing. Aku tidak peduli kalian di Zhang Zhao adalah bos nomor 1, nomor 5, atau yang terakhir. Mulai sekarang dengar nama Su Jing. Tundukkan kepala dan jalani hidup. Pak Hao, ada apa denganmu? Su Jing, cepat minta maaf pada Pak Hu. Apa salahku? Kenapa aku harus minta maaf? Direktur Shu, anakmu tidak melakukan apa-apa. Ini salahku. Kedepannya, panggil saja aku Xiao Hu. Jianhe. Kenapa mereka baca kata-kata? Saat mendengar nama Su Jing, Direktur Su, bolehkah saya bertanya? Pernikahan dengan Putri Buddha itu, sebenarnya untuk putra yang mana? Ini jelas-jelas bisa dilihat oleh semua orang. Tentu saja untuk Yue. Masa mungkin untuk Su Jing itu? Apa aku salah ingat namanya? Surat pernikahan itu aku yang serahkan langsung. Nama yang tertulis adalah nama Yue. Dan mulai sekarang, Yue adalah penerus grup Su kami. Sedangkan dia... Kakak. Aku tahu kakak juga tidak mudah. Hanya ingin makan enak. Tapi tidak perlu sampai membuat ayah marah, kan? Kak, makanannya sudah kubungkus. Kita bicara di rumah saja.
Kalau tidak segera pergi, awas kusuruh orang tabrak kau untuk kedua kalinya. Bangsat. Kak, aku baik hati bungkusin makanan buat kamu. Kenapa kamu mukulin aku? Aku salah apa sih? Jianha, Orisanak Madam. Shujing, apa karena aku terlalu baik? Jadi kamu berani-beraninya? Pak Shu, jangan gegabah. Jangan. Kalau kamu mukulin Sujing, awas bisa berbahaya. Aku ngajar anakku sendiri. Bisa bahaya apa? Ayah. Ayah tahu nggak, hari kita pulang dari kuil Nanfo, ada APA? Cuma karena aku nggak mau, Genshin dia mesak penjara. Dia mau nabrak aku sampai mati. Ada hal kayak gitu? Iya, aku yang suruh kamu gantiin aku. Aku yang mau nabrak kamu. Bukan karena kamu iri sama aku, karena aku disukai Putri Buddha. Iri sama aku. Karena aku lebih disayang ayah. Jianha, kaki Yowei cedera. Dia selalu di dekat kita. Mana mungkin dia nabrak orang? Sulit dipahami? Dia nabrak orang dalam keadaan mabuk, bikin 2 orang tewas 2 luka. Karena aku nggak mau gantiin dia pakai mobil yang nabrak tadi buat nabrak aku. Mau nimpain 2 kecelakaan itu ke aku semua. Omong kosong. Yang jelas cuma 1 kali. Ibu, ayo kita pergi. Antar aku ke rumah sakit. Aku dalam kondisi kayak gini, gak mungkin bisa nikah sama Putri Buddha kan. Yowei, tenang aja. Kalau ada yang ngerugin kamu, ayahmu pasti belain kamu. Cepat. Shujing, aku cuma minta kamu bantu adikmu. Gak bisa bantu ya udah. Malah kamu fitnah dia. Aku kecewa banget sama kamu. Kalau hari ini aku nggak ngajar kamu, semua orang bakal bilang, aku pilih kasih. Ayah, menurutmu ada orang yang akan menjadikan nyawanya sebagai bahan lelucon? Dari kecil sampai besar, pernahkah kau percaya padaku sekali saja? Pernahkah kau hargai aku sekali saja? Aku tidak pernah. Sebelum umur 7 tahun, kau sudah buatkan aturan untukku, melarangku makan di meja. Bilang, harus dibiasakan sejak kecil, untuk menghormati yang lebih tua. Sebelum umur 13 tahun, kau bahkan tidak pernah memujiku sekalipun. Hanya bilang padaku, kalau sekarang dibuli keluarga sendiri, masih lebih baik daripada nanti dibuli orang luar. Tahun saat Su Yowei, kau bawa ke rumah kita. Aku berumur 16. Dan sejak tahun itulah, aku baru tahu. Ternyata anak muda boleh makan di meja. Ternyata kalau merapikan tempat tidur sendiri, bisa dapat pujian darimu. Ternyata kalau dia berbuat salah, aku yang bisa menanggungnya. Aku tidak pernah membencimu karena perlakukanmu yang buruk. Juga tidak pernah menjauh karena sikapmu yang dingin. Kakak Jing memukul mataku. Sakit sekali. Aku rasa mataku mau buta. Ayah. Jianha, anak salah, bapak yang berdosa. Kalau kau tidak bertindak, aku akan balas dendam. Untuk anakku ini. Rame sekali ya. Mau bongkar hotel ini? Nona Yu, Su Jianhe yang menyuruh kami datang. Kalau ada yang menyinggung, mohon dimaklumi. Yu Chaoqing, wah, seberani itu? Lihat dirimu sendiri. Di hotel Nona Yu, Bu à Kiributan apa? malu-maluin saja. Nona Yu. Salah paham, salah paham. Seyadi sini wakilinya. Minta maaf dulu pada Anda. Perkawinan Anda dengan anak saya. Kami datang membawa ketulusan hati. Hanya tidak ingin orang lain mengganggu Anda saja. Dengan perkawinan anakmu? Betul. Yue. Ternyata Buddha wanita di dunia nyata lebih memukau dari yang dibayangkan. Nona Yu, saya tahu Anda penganut Buddha, menjahi pertikaian. Barusan tadi, si brengsek yang tak tahu diri itu membuat kami kesal. Anda berpakaian seperti ini. Perkawinan pasti sudah ditetapkan, ya? Benar. Sudah ditetapkan. Mas kawin akan segera tiba. Mas kawin? Tampaknya kamu sudah mempersiapkan dengan matang. Ini adalah anak saya, Su Yue. Saya tahu, Anda dalam hal perkawinan mementingkan jodoh. Jodoh menentukan seumur hidup. Pertemuan pertama, Kalian, kenalan baik-baik.
Bu. Kamu. Nona Yu. Apa maksud Anda ini? Kamu pikir saya mau menerima orang cacat seperti ini? Banyak omong seperti baca mantra. Suamiku. Aku datang terlambat. Panggil aku suami. Aku nggak pantas. Kenapa? Karena kamu nggak mau ikut aku ke kamar waterbed. Nona Yu. Apa kamu salah orang? Surat lamaran pernikahan yang aku kirim, tertulis nama Su Youwei. Bukan Shujing. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Ternyata memang orang lain. Sepertinya aku salah. Salah nggak apa-apa. Anda konfirmasi ulang saja, sudah cukup. Jadi kamu mengira aku adalah adikku. Nona Yu. Karena kamu baru saja memukul ibuku. Kalau nanti kita mau menikah, kuharap kamu bisa minta maaf ke ibuku. Minta maaf? Orang yang kusuka adalah dia. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku bunuh kamu. Nona Yu, ini nggak boleh. Di surat lamaran, tertulis nama anakku. Kalau kamu nggak mau menepati, itu namanya ingkar janji. Soal minta maaf. Sudahlah. Yang nggak tahu nggak bersalah. Aku paling benci orang yang ingkar janji. Melanggar aturan dan sumpah. Apa anakmu orang seperti itu? Enggak, sama sekali enggak. Justru Su Jing ini. Mungkin terlibat kecelakaan. Oh ya? Su Jing dicurigai terlibat kasus kecelakaan karena mabuk menyetir. Bahkan, Menuda Yue Kami. menabraknya. Orang seperti ini pasti bukan pasangan yang cocok untukmu. Dia memfitnahku. Orang yang dicurigai terlibat kecelakaan, bukan aku. Aku kesini adalah untuk memberimu keadilan. Berdasarkan laporan, ada orang di tempat ini yang berhubungan dengan kecelakaan di kuil Nanfo, 2 tewas 2 luka. Berdasarkan penyelidikan, dini hari tadi, di kuil Nanfo, kendaraan yang terlibat kecelakaan yang sama, terlibat dalam 2 kasus tabrakan beruntun. Yang pertama, kendaraan pelaku menabrak sebuah keluarga berempat, menyebabkan 2 tewas dan 2 luka-luka. Yang kedua, kendaraan pelaku menabrak pembatas jalan, dan meledak, hampir memicu kebakaran. Kalian dengarkan? 2 kasus tabrakan. Dia menabrak orang sampai mati, kabur saja belum cukup. Lalu mau menabrakku juga. Bahkan mau menyalahkanku. Ayah. Beneran bukan aku. Kendaraan yang terlibat kecelakaan, terdaftar atas nama Grup Su. Dini hari tadi. Siapa yang mengemudikan kendaraan pelaku itu? Bapak Inspektur. Yang muncul di kuil Nanfo dini hari tadi adalah dia. Dialah yang menabrak orang. Aku yang nabrak orang? Kalau aku memang punya kemampuan itu sih boleh saja. Sayangnya aku nggak punya mobil. Aku juga nggak punya SIM. Omong kosong. Waktu kamu berusia 18 tahun. Aku sudah memberimu sebuah mobil dan menyuruhmu belajar bikin SIM. Orang yang kamu beri mobil adalah Su Youwei, bukan aku. Mobil itu kamu berikan padanya pada hari ulang tahunnya. Kamu juga nggak perlu pura-pura menyedihkan seperti ini. Setelah kamu dewasa, aku memberimu uang saku minimal 100.000 setiap bulan. Sudah bertahun-tahun kamu menabung, masih saja nggak mampu beli mobil, nggak mampu bayar kursus SIM. Sejak aku berusia 16 tahun, setelah kamu membawa Su Youwei pulang ke rumah, aku tidak pernah lagi menerima sepeser pun uang darimu. Li Yun, katakan padanya, berapa uang saku yang kamu berikan padanya? Setiap bulan? Tidak transfer. Aku pikir Dia tidak berpendidikan tinggi. juga tidak punya kemampuan apa-apa. Takut dia terpengaruh hal buruk. Jadi sementara aku transfer ke Youwei untuk ditabungkan buat dia. Camus. Kami sedang memastikan identitas tersangka. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah kamu yang menabrak orang? Dia tidak punya SIM, berarti dia tidak bisa menyetir. Dia mencuri kunci mobil keluarga kami, menyetir tanpa SIM. Kesalahannya lebih berat lagi. Bapak Inspektur. Dia memang muncul di sana, dini hari tadi di kuil Nanfo. Tapi mobilnya, mustahil dia yang menyetir. Apa kamu punya bukti? Aku yang menyetir, aku sendiri, yang bikin parasut luncur. Aku ke kuil Nanfo pakai itu. Parasut Lunker? Seorang kurir pengantar makanan.
Nggak bisa nyetir, tapi bisa terbang pakai parasut luncur? Semua rekaman CCTV di kuil Nanfo bisa membuktikan untuknya. Justru aku, di sini ada sebuah rekaman audio. Mari kita dengarkan. Menabraknya adalah Su Yuwei yang bayar kami untuk melakukannya. Ini maksudnya API? Rekaman dari mana ini? Anak saya Yue. Kapan dia menyewa orang? Tolong ambil rekaman CCTV dari kuil Nanfo. Siap. Ibu, rekaman yang ibu bawa ini, dalam situasi apa direkam? Su Yuwei mabuk dan kabur dari tempat kejadian. Dia ingin menyuruh bapak ini menggantikan posisinya, tapi ditolak. Lalu dia membuat sebuah kecelakaan untuk menyalahkan bapak ini. Tidak, Nona Yu. Yuwei itu anaknya baik hati. Dia, mana mungkin dia melakukan hal keji seperti itu? Ini kan pembunuhan? Memang pembunuhan. Ayah, aku tidak melakukan hal ini. Aku benar-benar tidak melakukannya. Hal seperti ini. Dia memfitnahku. Kapten, rekaman videonya sudah ditemukan. Apa? Berdasarkan perbandingan waktu, bapak ini pada saat kejadian tidak berada di TKP. Jadi bisa disingkirkan dari tersangka. Kalau rekaman CCTV itu, bisakah terlihat jelas siapa yang sebenarnya menabrak orang? Jangan sampai binatang seperti ini bebas berkeliaran. Pengemudi kendaraan, sepertinya adalah, tidak bisa, cahayanya terlalu redup, rekamannya tidak jelas, wajahnya tidak bisa dikenali. Inspektur. Tidak usah diselidiki lagi. Yang mabuk dan menyetir itu saya. Orangnya saya yang tabrak. Seiya Bersedia Menyerakan, Diridan Mangaku Bersala. Ayah. Malam itu saya lembur menemani klien. Terlalu banyak minum. Sekali itu saya melakukan kesalahan. Saya coba-coba beruntung, lalu kabur. Bawa Seiya Saja. Kalau begitu, mobil yang terlibat kecelakaan itu hancur. Bagaimana ceritanya? Itu juga kamu yang lakukan? Mobil yang menabrak itu hancur. Seiya Tidak Tau Solitu. Kapten. Kalau kamu tidak tahu, mari ke sini, lihat rekaman ini. Mobil ini sengaja menabrak kedua rekan kita. Ini pembunuhan berencana. Tapi untungnya, tidak ada korban jiwa. Su Yuwei. Masih berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Pak, bukan aku. Mobilnya bukan aku yang nyetir. Tanganku saja masih lumpuh. Ibu, rekaman tadi, bisa diputar ulang? Tentu bisa. Tabrak dia itu Su Yuwei yang bayar. Suruh kami lakukan. Yang bicara siapa? Pemilik restoran Hongtu di Jiangzhou. Wu Qianqun. Julukannya Akun. Yuwei. Kamu tidak pernah beritahu aku. Kalau kamu dan Wu Qianqun masih berhubungan. Kamu tahu dia orang macam apa? Pak, ini bukan perbuatanku. Rekaman ini palsu. Tidak mungkin hanya dengan sepatah kata Akun. Bisa membuktikan, aku yang menyuruhnya. Aku juga tidak punya kemampuan untuk itu. Ayah, Jianha. Yuwei itu anak yang baik sekali. Dari kecil dididik dengan sangat baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Menurutku, mungkin ada orang yang Berkomplot dengan orang lain. Para kakak yang hadir di sini, Jianhe dan Wu Qianqun adalah teman kalian. Kalian pasti tahu. Rekaman ini kurang bisa dipercaya, kan? Saat direkam ada orang lain yang hadir. Kebetulan, yaitu teman-teman yang Bapak Su undang ini. Saat rekaman, aku ada di sana. Aku juga ada. Akun memang bilang hal seperti itu. Aku juga bisa membuktikan. Saat itu kami sedang rapat. Kami semua ada di sana. Bapak Inspektur, jika buktinya masih kurang, pihak yang bersangkutan juga kubawa. Aku menerima 500.000 dari Su Yuwei. Intuk menangani Shu Jing. Mobilnya aku yang nyetir. Saat menabrak orang, aku memanfaatkan teknologi kendaraan tanpa pengemudi. Aku mengaku bersalah. Bawa dia kembali untuk diselidiki. Siap.
tolong aku, ayah, aku salah. Ayah, tolong aku, ayah, aku salah. Ayah. Jianha, cepat cari akal. Shujing, bisakah kamu memberi kelonggaran? Tulis surat pernyataan pengampunan. Beri dia kesempatan. Dia ingin nyawaku. Tapi kau malah minta aku memberi kelonggaran. Beri dia kesempatan. Tapi dia adikmu. Pak Tua, kau Su Jianhe ya? Apa kau tahu? Mixiu. Ini hasil penyelidikan pribadiku. Coba lihat. Tulisannya apa ini? Lihat sendiri. Ah, Nona Yu. Aku tahu semua yang terjadi hari ini adalah karena kau membantu Sujing. Tapi ini. Kenapa? Shu Yuela, calon pasangan hidupmu. Paman, kau salah paham. Aku datang hari ini bukan karena surat perjodohan, tapi karena Sujing. Aku ingin mengundang kalian untuk menjadi saksi. Kalian tak pernah benar-benar mengenalnya. Karena Shujing. Wah, Pak Tua, apa kau bodoh? Kakakku pakai baju pengantin, ingin bertunangan dengan Sujing. Kau sebagai ayahnya diundang untuk menyaksikan. Itu wajar kan? Ini adalah mas kawinku. Dan juga persiapan untukmu. Dari umur 1 sampai 23 tahunmu. Hadiah ulang tahun. 23 tahun yang lalu, hari ini. Kamu datang ke dunia ini. Ini adalah koran hari kelahiranmu. Di sini, tercatat semua peristiwa besar. Pada hari ulang tahunmu. Saat berumur 1 tahun. Ayahmu memulai bisnis. Hanya ibumu yang menemanimu. Kupikir, mungkin kamu butuh mendengar cerita seperti Pangeran Cilik untuk tumbuh. Sang Pangeran Cilik percaya, semua orang dewasa, pada awalnya adalah anak-anak. Saat berumur 2 tahun, kamu harus banyak minum susu, agar bisa tumbuh lebih tinggi. Saat berumur 3 tahun, kamu butuh mainan untuk menemani tumbuh kembangmu. 4 tahun. Kamu butuh sebatang coklat. Memang usia di mana suka makanan manis. 5 tahun. Kamu jadi suka makan keripik pedas. Usia 6 tahun. Kamu anggap konsol game sebagai mainan masa kecilmu. USIA 7 tahun. Kamu butuh sebuah bola sepak. Memang, usia yang suka lari-lari dan aktif. Usia 8 tahun, kamu butuh sikat gigi elektrik. Jangan sampai gigimu berlubang. Usia 9 tahun, aromaterapi yang wangi dan manis. Semoga setiap malammu disertai mimpi indah. Usia 10 tahun, kamu harus punya selenggen. Sudah waktunya sadar menabung. Usia 11 tahun, kamu harus punya buku koleksi untuk menyimpan piagam penghargaanmu. Usia 12 tahun, kamu butuh tas sekolah yang besar karena harus bersiap masuk SMP. Usia 13 tahun. Ibumu sakit. Kamu butuh sebuah buku harian yang bagus untuk mencatat isi hatimu. Usia 14 tahun. Sepatu lamamu dijahit dan ditambal oleh ibu. Kamu sangat ingin punya sepatu olahraga baru agar bisa di lapangan bola berlari sepuasnya. Usia 15 tahun. Kamu mulai tumbuh janggut. Ayah tidak ada di sampingmu. Ibu juga tidak bisa mengajari. Kamu pakai pisau cukur. Seringkali wajahmu terluka dan berdarah. Usia 16 tahun. Saat berusia 16 tahun, Bibi meninggalkanmu. Aku rasa dia pasti akan di tempat yang tak terlihat olehmu. Selalu menjagamu. Kok kamu tahu banget soal masa kecilku? Aku bahkan lebih tahu darimu. Waktu umur 17 tahun,
Ayahmu membawa Su Youwei pulang ke rumah. Sejak itu, kamu cuma bisa makan sisa makanan mereka. Villamer ITU. Dia sendiri punya 5 kamar. Aku sampai sikat gigi dan handuk sendiri aja nggak punya. Bahkan waktu makan, karyawanmu yang makan duluan. Sisa-sisa makanan mereka baru giliranku. Kalau dulu kamu punya kartu hitam ini, kamu bisa belanja di seluruh Jiangzhou, di semua hotel keluarga Yu, seenaknya. Waktu umur 18 tahun, Aimyu memberi Su Youwei sebuah mobil. Tapi permintaanmu buat ambil SIM malah diabaikan. Omong kosong. Waktu kamu 18 tahun. Aku beliin kamu mobil. Lalu suruh kamu belajar nyetir. Orang yang kamu kasih mobil itu adalah Su Youwei. Bukan aku. Mobil itu, kamu kasih ke dia pas ulang tahunnya. Kereza, SIM bisa diurus nanti. Tapi sekarang, kamu bisa punya lebih banyak mobil daripada dia. Waktu 19 tahun, pulang ke rumah aja, harus minta izin. Kamar sendiri, aja nggak punya. Aku mau bilang, nanti di seluruh Jiangzhou, di mana-mana adalah rumahmu. Bapak Yu, aku cuma seorang kurir biasa. Barang-barang yang kau berikan ini, mana mungkin aku bisa menanggungnya? Tidak biasa. Kamu memang tidak pernah biasa. Aku hanya ingin mengembalikan keadilan untukmu. Hanya itu saja. Saat berusia 20 tahun, kamu mulai dikucilkan oleh rekan kerja dan atasan. Aku membeli perusahaanmu. Mulai sekarang, kamulah bosnya. Ini belum cukup. Perusahaanmu sudah dibeli kakakku. Mulai sekarang, Su Jing adalah bos kalian. Saat berusia 21 tahun, setiap malam, kau belajar teknik dengan giat. Agar suatu hari nanti, bisa bekerja di perusahaan Aimyu. Selama itu, kau menciptakan banyak barang menarik. Salah satunya, adalah parasut Liang. Kamu tidak perlu IRI pada siapapun. Parasut layang ini, kubuat meniru desainmu, untuk diberikan padamu. Semua ide kreatif dan karyamu, mulai hari ini, akan kubantu wujudkan, diproduksi massal, dan dijual. Bakatmu tidak akan terpendam lagi. Saat berusia 22 tahun, Nona Yu, semua penemuan ini adalah karya anakku, Su Youwei. Dia yang cuma lulusan SMP, mana mungkin tahu soal penemuan? Semua ini, hasil curiannya, yang seharusnya Nona sukai, adalah anakku, Youwei. Tant, semua prestasi Su Youwei adalah pemberian dariku. Bagaimana mungkin? Ayah, kau menyuruhku putus sekolah dulu. Aku selalu merasa tidak puas. Jadi setiap kali aku pulang ke rumah, langsung menyelinapku ruang belajar Su Youwei. Semua hasil yang dia tunjukkan di perusahaan ayah hanyalah draft-draft yang kebuang dan tak kugunakan. Yue, kau sangat berbakat. Melukis, mematung, Menmukan, Mensipta. menguasai semuanya. Diapresiasi Putri Buddha, hanya masalah waktu. Sebentar lagi selesai. Jadi, sudah bisa nebak hadiah ulang tahunmu yang ke-22? Putri kedua keluarga Yu, suaranya. Hadiah terakhir dari Buddha Putri, jangan-jangan. Jangan sembarangan bicara. Nebak aja nggak berani. Hadiah yang kamu kasih hari ini aja, semua ini. Mana berani aku terima. Bukan hadiah. Ini mas kawinku. Kamu masih ingat? Pertama kali kamu ikut pernikahan teman kerjamu? Ingat. Waktu itu di acara pernikahan, kamu merasa sangat terharu. Lalu muncul keinginan untuk menikah. Tapi kamu merasa upacara pernikahan terlalu biasa. Lalu kamu berpikir, kalau ada yang bisa datang pakai baju kaisar baja untuk menyerahkan cincin kawin, pasti keren banget.
Jadi, untuk hadiah ulang tahunmu, yang ke-22, aku ingin mengabulkan keinginanmu itu. Dan hari ini, untuk hadiah ulang tahunmu, yang ke-23, aku ingin memberikan diriku sendiri padamu. Tuan Su, Maukah kau menikahiku? Jadi, Fonu c'est la lue. untuk Su Jing, bukan untuk mencuri hasil kerja Su Jing oleh Su Yue itu. Jianha, dengarkan penjelasanku. Cocok banget. Pas en gant Yang dit Takdirkan. Sungguh mengharukan. Kenapa aku tidak pernah bertemu wanita seperti itu? Kakak Sujing, kamu sudah mencium Xiao Yuer. Kalau sudah besar, kamu harus menikahiku. Baik, saat Xiao Yuer besar nanti, pakailah gaun merah menyala dan jadilah pengantinku. Wahahaha. Noniu, hari ini, terima kasih atas jamuannya. TAPI. Aku tidak bisa menerima semua ini. Hey, kamu berani tidak menghormati Ksatria Bahaku. Kakak, Dia tidak menerima lamaranku, hanya karena terharu secara tiba-tiba. Tidakkah kamu merasa dia sangat berprinsip? prinsip, menurutku dia agak tidak tahu terima kasih. Dengan begini, kamu membuatku semakin menyukaimu. Kehidupan masa lalu dan sekarang. Anggaplah sebagai mimpi saja. Ini juga sudah waktunya makan siang. Aku lebih baik pergi, mengantar pesananku. Ayo makan. Ayo, Jingxi, ayo makan. Sebentar ya. Aku traktir semua orang makan. Kita ada ratusan orang loh, bos baru dermawan. Kami duluan ya. Bukannya kamu minum lagi? Tunggu aku. Aduh. Xiaozaj, kamu lagi ngapain? Kak Ying, motor listrikku rusak. Aku nggak bisa makan. Sudah. Kak Ying, kamu hebat banget. Kamu kayak orang luar negeri itu. Max. Mask. Sama aja. Kalau gitu, Kak Ying, aku duluan ya. Celana dalamnya kebesaran. Kalau gitu, aku ke pesta makan. Aku babeng rokok buat kamu. Oh, sama paha ayam besar. Tangan orang lain nggak secepat aku. Hahaha. Pergi sana. Kartu eksklusif untuk kamar waterbed di Hotel Grand Qingqing. Ngomong-ngomong soal ini, aku malah lupa mengembalikannya padanya. Jing, coba lihat. HP gue ini kok gak bisa nyala ya? Bikin makan jadi ketunda. Gak bisa pamer di media sosial nih. Ini kok gak bisa connect internet sih? Gak bisa connect internet? Hah? Dari tampilan HP Lucy, kayaknya gak ada masalah sama sinyalnya. Jangan-jangan pulsa lu habis? Hah? Masa sih? Kalau gitu gue cari orang lain buat isiin pulsa deh. Gak usah repotin lu. Dasar lu, sok-sokan aja lu. Makasih ya, Jing. Lain kali gue traktir, lu pijat refleksi. Gue kenal pemilik salah satu tempat pijat. Bisa dapat diskon setengah harga. Gue pergi dulu.
Jing bersumpah akan menikahi Xiao Yue. Hey, Lao Jing, Xiao Zhuge Dan Bo Hao Mana? Ada pemberitahuan di grup. Mereka pergi makan. Cepat banget larinya. Kita berdua pergi bersama. Aku antar kamu ke sana. Pelanggan baru saja membatalkan pesanannya. Aku makan pesanannya, nggak lapar. Hey, ada cewek cantik di bawah. Kamu nggak mau lihat? Nggak. Ada yang bilang, aku nanti bakal jadi CEO triliunan. Ini kan harus kubohongi diriku sendiri dong. Oh, kalau kamu jadi CEO triliunan, berarti aku adalah saudaranya CEO triliunan. Wajahku jadi bersinar. Oke, aku pergi dulu. Bos baru bilang, nggak datang kena denda. Aku bantu catat kehadiranmu. Tolong tutup pintunya. Nggak belajar. Ini. Dia mendatangi kita. Jangan dia carry. Si ganteng ini? Pasti Kari Kak Ying. Kenapa? Kak Jing itu sangat berbakat. Bisa servis HP, bisa servis komputer, bahkan bisa bikin para layang buat antar makanan. Hanya Kak Jing yang pantas dengan cewek secantik ini. Hehe, CIH. Asrama karyawan kita yang bawah ini, anjing aja nggak mau datang. Menurutku, dia cuma lewat. Datang. Cewek cantik. Cari siapa? Permisi, ada yang bisa saya bantu? Aciu, Sujing di asrama 133. Terima kasih. Hengji. Oh, kok kamu tahu namaku? Ini Po Hao. Ini Xiao Zhuge kan? Sujing pernah cerita tentang kalian. Katanya kalian adalah saudara terbaiknya. Benarkah? Kak Ying bilang tentang aku? Kalian nanti akan jadi orang yang hebat. Kan sudah kubilang, pasti Kari Kak Ying. Hebat kan aku? Aji, kamu lupa bawa APA lagi? Nona Yu, kamu datang? Waktu itu kamu kabur. Aku datang minta pertanggungjawaban. Kenapa? Nggak mau ajak aku? Masak duduk sebentar? Oh, silakan masuk. Kartu hitam yang kamu kasih waktu itu, belum aku kembalikan. Aku cari dulu ya. Aku House, Telong ambilkan air. Baik. Nona Yu, kondisi asrama jelek. Kamu pakai baju tebal gini, nggak panas? Kalau kamu bilang gitu, kayaknya emang agak panas. Pyuken, kamu ini. Kenapa kamu heboh banget? Aku heboh? Kenapa kamu pakai ini? Ya ini. Nggak kerasa.
Warna merah. Bikin kulit terlihat lebih putih, kan? Gimana? Nggak bagus? Bagus. Kalau bagus, kenapa kamu nggak lihat aku? Lagi lihat kok. Ngapain kamu palingkan muka? Kamu benci aku? Bukan. Kamu datang cari aku. Ngapain sih kamu pakai ini? Ya cuma mau pamer aja. Pamer. Kamu nggak suka? Suka dong. Terus kamu suka aku? Atau suka bajunya? Pertanyaan kamu ini, aku ini, gimana jawabnya? Terus menurut kamu, aku yang lebih cantik? Atau bajunya? Coba tebak. Ini. Bukannya. Untuk dipakai orang, ya? Di kehidupan sebelumnya, kamu sangat suka aku memakai ini. Lalu kamu bilang padaku, Bilang apa? Perlitet, dan merangkak ke sini. Ini. Bukannya ini agak kurang menghargai orang? Tapi aku suka. Ayo, coba pasangkan ini padaku. Jing, kamu di dalam? Iya, ada. Ada APA? Barusan ada cewek nyari kamu. Aku khawatir banget. Kamu ketemu dia belum? Memangnya kenapa harus khawatir? Dia kan bukan monster pemakan manusia. Jing, kamu nggak tahu. Di tasnya tuh, aku lihat ada kalung dan borgol. Bahaya banget. Aku curiga dia mau mencongkel ginjalmu. Ada orang? Nggak ada orang, kamu salah dengar. Nggak ada orang. Jing, kamu kenapa? Aku masuk ya. Tunggu dulu, jangan masuk. Cepat pergi makan. Nanti telat, bakal kena potong gaji. Jangan lupa tandai absen buat aku. Ada APA, telepon aku aja. Oke. Jing, hari ini kok agak aneh ya. Kenapa bilang nggak ada orang? Mau berduaan sama aku? Aku cuma merasa kalau ketahuan orang, nggak enak. Santai aja. Mereka makan siang ini, bakal lama banget. Nggak akan ada yang datang. Ganggu kira. Kamu sudah dapat info, kita mau ada acara makan bersama. Info acara makan bersama perusahaanmu. ITU, aku yang sebarkan. Aku sudah akuisisi perusahaanmu. TAPI, bosnya tetap kamu. Aku cuma mewakili, untuk menjalankan hak pengelolaan. Kamu harus bisa mengatur aku dulu. Baru bisa mengatur perusahaan. Apa ini? Kembalikan catatan itu. Catatan. Apakah ini sangat penting bagimu? Kalau kamu benar-benar dari kehidupan sebelumnya, dan cukup mengenaliku, seharusnya kamu tahu apa isinya. Xiao Yuer can? Ayah. Kamu berpisah dengannya sejak umur 6 tahun, puluhan tahun tidak bertemu. Hanya karena canda masa kecil. Kamu mau terus menunggu untuk menikahinya? Kamu terobsesi melanjutkan jodoh kehidupan sebelumnya di dunia ini. Kalau aku terobsesi padanya karena jodoh masa kecil, apa salahnya? Kira memang orang yang sama. Jadi, aku lebih suka kamu. Tidakkah kamu merasa mengambil barang orang lain itu seru kan? Shizu, keserakahan, kebencian, dan kebodohanmu ini agak parah ya. Tidak parah. Bagaimana bisa berlatih Buddha? Kita sama-sama seraka, benci dan bodoh.
Pengji, bukannya kamu pergi makan? Pengzi apaan sih? Ini aku. Kamu pulang dulu saja. Aku masih ada yang mau dibicarakan berdua dengan Su Jing. Mau bicara berdua saja. Ingin tahu di kehidupan sebelumnya, bagaimana caramu menjadi CEO dengan aset 10 miliar? 7 tahun. Membuat seorang kurir pengantar makanan tumbuh menjadi CEO bayi. Bukannya ini agak terlalu mengada-ada? Ikut aku. Di kehidupan sebelumnya, jalur hidupmu berubah justru di sini. Terjadi perubahan di sini. Kuil Nanfo. Karena kamu terlalu mempercayai ayahmu. Jadi di kehidupan sebelumnya, datang ke sini, pilihanmu adalah menandatangani perjanjian sebagai penanggung jawab hukum. Barang yang kamu minta, sudah kubawa. Di telepon sudah kujelaskan padamu, dengan sangat jelas. Aku mau kamu datang ke grup Su untuk mengambil alih. Bapak, akhirnya Bapak mau mempercayaiku. Ada satu hal lagi, aku butuh bantuanmu. Adikmu, Shu Yue. Kabur setelah tabrak lari, menabrak seseorang. Aku ingin kau menulis sebuah pernyataan. Mengakui bahwa mobil ini adalah yang kau kendarai. Ini. Aku pikirkan dulu di rumah. Tanda tangani saja, Su Jing. Bukannya kau sudah menunggu. Kesempatan ini, ayahmu sekarang menyerahkan perusahaan. Kettle, kau juga tidak ingin dia kesulitan. Bukan? Kak, aku mohon padamu, tanda tangani saja. Kak. Di kehidupan sebelumnya, kau terkena pemerasan emosional mereka. Menggantikan adikmu menanggung dosa. Masak penjara 3 tahun. Karena itu, jalur hidupmu Berbelok ke arah yang sangat berbeda. Aku menggantikan Su Yue, masak penjara 3 tahun. Mana mungkin aku sebodoh itu? Kalau kau bisa memikirkan hal ini, mereka pasti juga bisa. Jadi, ikut aku. Meskipun kau sudah menandatanganinya, Su Yue tetap takut kau akan menyesal. Membatalkan pengakuan. Lalu, dia membuat sebuah keputusan yang menjejakkan. Dia menyuruh orang menggunakan mobil yang menabrak itu untuk menyerangmu. Karena itu, kau tidak bisa lagi membatalkan pengakuan. Karena itu juga kakimu patah. Terpaksa masuk penjara 3 tahun. Tiga tahun di penjara. Kamu jadi pendiam. Kamu menaruh semua harapan pada ayahmu. Kamu berharap punya kehidupan baru. Tapi hari kamu bebas. IMU. Bahkan tidak menyuruh orang menjemputmu. Kamu polosnya mengira dia lupa waktunya. Jing. Yang datang menjemputmu adalah 3 teman serumahmu yang kerja antar makanan. Mereka datang tepat waktu, menunggumu bebas. Mereka perkia. Kamu difitnah. Kamu tidak mungkin melakukan hal menabrak orang dengan mobil. Mereka semua teman baik. Bukan cuma aku yang berpikir begitu. Mereka melakukannya karena kamu layak. Bisa jadi CEO triliunan, bukan kebetulan. Aku ini seperti apa, aku sendiri tahu. Kalau cuma mengandalkan solidaritas teman,
bisa jadi CEO triliunan. Maka di dunia ini, tidak akan ada orang miskin. Sampai saat itu, kamu masih belum tahu. Su Youwei yang menabrakmu dengan mobil. Kamu masih berharap sedikit. Mengira setelah 3 tahun penjara, Dan pada satu kaki. penderitaan sudah berakhir. Sayangnya, dengan semangat, kau pulang membawa 3 saudara, mengira bisa mengambil alih perusahaan, membangun karir. TAPI. Kau mempermalukan ayahmu, habis-habisan, mau mengambil alih perusahaan? Kau cuma tukang antar makanan, sudah 3 tahun di penjara. Berdasarkan API? Dia. Aku yang menggantikannya masuk penjara. Dan ayahku sudah setuju. Biarkan aku bertemu ayahku. Biarkan aku bertemu ayah. Kak Jing, apa maksudnya menggantikanku masuk penjara? Nyatanya, kau yang menabrak orang dengan mobil. Ayah tidak akan menemuimu. Pergilah kalian. Kau ngomong apa sih? Nyatanya, kau yang memfitnah Kak Ying. Jangan keterlaluan. Awas kehajar kau. Aku sangat takut. Su Jing, berani-beraninya membawa teman, mengancamku di rumah. Kau tunggu saja. APA. Sejak hari itu, sifatmu berubah total. Kau memutuskan untuk mandiri, membangun karir. Tidak lagi berharap. APA pun pada siapa pun. Hari mari, Jalan baru terbuka. naga tersembunyi keluar dari jurang. Tak terbendung. Bos, bawakan sebotol minuman keras. Di tahun pertama, kamu memutuskan untuk membuat beberapa penemuan penelitian dari tahun itu di pabrik, lalu menjualnya. Tapi kamu kekurangan modal awal untuk memulai. 3 saudara lelakimu, tanpa banyak bicara, menyerahkan semua tabungan dari 3 tahun kerja sebagai kurir padamu. Maka, perusahaan pertamamu pun berdiri. Perusahaan grosir barang Jingsheng. Di tahun kedua, kamu mulai sukses. Membawa saudara-saudaramu menuju kehidupan sejahtera. Kamu mengandalkan kualitas produk yang bagus dan keberanian berjuang. Perusahaan Jingsheng Mulai dikenal orang. Kamu mengajak saudara-saudaramu ke sini untuk merayakannya. Bas. Cara memulai bisnis seperti ini cukup mirip dengan yang kubayangkan. Membangun dari nol dengan 3 kurir bisa dibilang legendaris. Masa iya, si Meda ITU? Tentu saja tidak. Ini baru aset jutaan. Ingin jadi presiden direktur miliaran? Pasti harus mengalami sedikit hambatan. Suruh dia tunggu sebentar lagi. Aku segera kembali. Kamu lagi sibuk? Nggak penting. Bisa duduk di mobil, cerita ke kamu. Pengalaman hidupku yang dulu. Rasanya lumayan unik ya. Aku dengar kamu cerita masa depanku. Rasanya lebih unik lagi. Sebentar lagi selesai ceritanya. Tahun ketiga. Karena perusahaan tumbuh terlalu cepat,
Kamu jadi dengki sama pihak-pihak lokal di Jiangzhou. Disingkirkan habis-habisan. Kamu terpukul berat. Grosir barang kecil fisik. Terpaksa bertransformasi. Masuk ke industri teknologi, tapi malah buka dunia baru. Semua penemuanmu, kamu patenkan. Laris manis di seluruh negeri. Aku masuk penjara 3 tahun, lalu habiskan 3 tahun buat usaha, total 6 tahun. Menurut ceritamu, 7 tahun kemudian, aku udah jadi CEO miliaran. Jadi, selanjutnya tinggal tahun terakhir. Iya benar. Bukannya kamu bilang, di kehidupan sebelumnya, kamu itu istriku? Terus kenapa selama ini, kamu nggak pernah muncul? Karena pertemuan kita adalah di tahun keempat yang paling penting. Kehidupan sebelumnya, aku sudah kehabisan akal. Tidak tahu harus kemana. Lalu sampai di sini. Tunggu. Kamu bilang kamu kehabisan akal? 7 tahun? Bisa membuatmu jadi CEO triliunan. Tentu juga bisa membuatku jatuh seketika. Benar-benar nasib bisa berubah sewaktu-waktu, tidak ada yang abadi. Sans dire rien. Woi, Bang Jago. Cewek ini nggak nanggepin kamu. Takutin aja. Kamu baik-baik saja? Cepat minggir. Lu anak siapa sih? Gue lagi ngedeketin cewek. Uruzan lui apa? Kok gue lihat lu agak familiar ya? Lu tunggu aja. Ini pertama kali kita bertemu, karena aku menyelamatkanmu. Memang kamu menyelamatkanku. Tapi bukan pertama kali bertemu. Kita sudah bertemu sejak lama. Itu, si jago tadi. Apa itu Su Youwei yang nabrak aku dulu? Ayo pergi. Ini tempat apa? Di kehidupan sebelumnya. Ini adalah tempat di mana kamu mengonsolidasikan seluruh wilayah Jiangzhou. Mengonsolidasikan wilayah Jiangzhou. Pada tahun ke-7, setelah kamu mengumpulkan dana besar, lewat penemuan teknologi, kamu menyapu bersih 5 keluarga besar di Jiangzhou. Dan mengadakan sebuah rapat. Di sini. Dalam rapat itu, kamu yang terakhir, kekuatan yang menargetkanmu, telah kamu berantas. Orang luar bilang kamu Hijim dan tak berperasan. licik dan tak punya hati. Sejak itu, Kamu dijuluki Fo Ye Jing. Selama ini, siapa yang terus mengganggu? Yu Chaoqing? Maaf, FOY. Saya yang tidak tahu diri. Tidak seharusnya mengganggu. Honda. Tutup matamu. FOY. Memperlakukan orang saya seperti ini. Tidak Panta. Quand? Wu Qingqian. 7 tahun lalu. Kamu pernah menerima uang dari Su Youwei dan menyusupi saya diam-diam. Menyusupi kamu. Diam-diam. Su Youwei menyuruhmu mencari orang untuk menabrak saya dengan mobil. Kaki saya yang satu ini. Beginilah caranya jadi cacat. Saya tidak peduli kalian itu, Bos Zhangzhou, Lao Wu, atau si bungsu. Mulai sekarang, dengar nama, Yu Chaoqing. Tundukkan kepala dan jalani hidupmu. Mulai sekarang, dengar nama, Su Jing. Tundukkan kepala dan jalani hidupmu. Inilah kehidupanmu di kehidupan sebelumnya. Menjadi Jing Foye, seluruh kisahnya. Kisah yang menarik ya. Kalau semuanya berjalan sesuai takdir yang sudah ditentukan, kenapa kau kembali membantuku? Karena Kereza, hidup seperti ini cukup legendaris. Kau mengganggu sebab akibat. Mungkin aku tak akan menjadi Jing Foye. Aku takut akan mengecewakanmu.
Jangan salah paham ya, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya takut, aku mungkin tak akan menjadi orang kuat yang kau bayangkan dan mengecewakan harapanmu. Aku tidak punya harapan padamu. APA. Aku tidak punya harapan padamu, dan juga tak ingin kau menjadi siapapun. Aku hanya merasa, di kehidupan sebelumnya, hidupmu terlalu menderita. Ibumu meninggal muda. Kau difitnah dan dipenjara. Ditinggalkan semua orang. Kekamu pada. Kau berjuang keras. Dari orang yang polos dan baik hati. Menjadi foye yang kejam. Dan tak berperasaan. Hidupmu terlalu sulit dan melelahkan. Aku merasa iba padamu. Karena takdir memberiku kesempatan. Untuk hidup sekali lagi. Aku tak punya permintaan lain. Hanya ingin kau menjadi dirimu sendiri. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan buru-buru berterima kasih. Ada satu hal yang kusembunyikan darimu. Menipuku? Aku bukan istri masa depanmu. Di kehidupan sebelumnya, kau hanya membawa bersamamu. Kau tak pernah mencintaku. Tak pernah mencintaku. Apakah karena di hatiku ada Xiao Yuer? Xiao Yuer di hatimu. Sebenarnya tidak sepenting yang kau kira. Bagaimana mungkin? Dunia bilang biksu wanita tak punya perasaan. Dibandingkan dengan dirimu di kehidupan lalu. Itu apa lagi? Kaulah orang yang tak punya perasaan. Kau dari ajaran Buddha, memahami belas kasih. Itu artinya mengizinkan dirimu untuk tidak lagi berbelas kasih. Mengizinkan diri untuk tidak lagi berbelas kasih. Di kehidupan sebelumnya. Sinarmu terlalu menyilaukan. Kamu memperlakukan semua orang di sekitarmu sama reda. Terhadap siapapun. Kau selalu berjaga-jaga. Bagaimana mungkin? Kau memandang diriku yang begitu biasa ini? Kau sudah sangat hebat. Mungkin aku merasa, di kehidupan lalu, di hatiku ada Xiao Yuer. Bodoh. Xiao Yuer yang mana yunya? You, I can lot, I can sungge. Aduh, aku cuma penasaran. Sebenarnya, perubahan seperti APA yang kau alami. Hingga membuatmu, dari biksu wanita yang dihormati semua orang di Jiangzhou, biksu wanita, terpuruk menjadi seseorang yang perlu kulindungi? Ayah. Kejilanyang Kolakukan di Jiangzhou. Sudah cukup. Semuanya harus diakhiri. Aku mengerti. Aku akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kamu mau kemana? Yu Zhaoqing. Yu Zhaoqing, berang-berangmu. Yu Zhaoqing. Kakakku sudah cukup baik padamu. Cukup sampai di sini. Jangan serakah lagi. Ikan kecil, namamu sulit sekali ditulis. Bodoh. Kak Shujing, kalau sulit jangan ditulis. Ikan dari ikan kecil itu ikan sungai, ikan laut, semuanya ikan. Sayang. Sayang. Jangan teriak lagi, dia sudah pergi. Tanya sesuatu, dong. Kakakku akhir-akhir ini agak aneh. Kayak orang lain aja. Sepengetahuanku, dia nggak mungkin tiba-tiba baik banget sama seseorang. Ditanya, jawabannya cuma soal kehidupan masa lalu gitu. Aku tanya nih, apa kakakku hidup kembali dari kehidupan sebelumnya? Sudahlah, 3 kata aja, nggak bisa ngomong. Siapapun kamu, jangan sampai bikin kakakku kecewa ya. Oh iya, satu lagi. Jangan berani-berani nyusul ya. Papaku nggak seperti aku, yang gampang diajak bicara. Awas kalau dia marah, bisa-bisa kamu dibunuh. Aku urus urusanku sendiri. Dasar apa dia mau bunuh aku? Dasar apa? Kakakku sudah memberikan Hotel Jingqing kepadamu. Ditambah 1 perusahaan teknologi, 1 perusahaan logistik, mobil mewah, rumah mewah. Saking banyaknya, kamu sudah lihat sendiri. Masa bilang nggak mau yang nggak mau? Lebih baik aku nggak usah. Semua barang-barang itu, aku bisa meraihnya dengan usahaku sendiri.
Kakak Miu bilang, aku adalah suaminya di masa depan. Aku cuma mau dia. Calon suami. Kakakku memang suka padamu. TAPI. Dia tidak pernah punya niat menjadikanmu suaminya. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sadarlah. Kakakku sudah lama mempelajari ajaran Buddha. Dia tidak mau menikah. Kamu kan tahu. Aku tahu. Mungkin. Dia sedang menungguku. Menunggumu? Dasar apa? Kakakku sudah setuju. Mau menikah dengan orang yang diatur ayah. Tapi syaratnya adalah semua yang dia lakukan padamu. Keluarga tidak boleh ikut camper. Siapa suruh kamu? Tidak ikut kakakku ke kamar ranjang air? Kalau langsung berhasil, mungkin kamu bisa. Ayah bisa dihargai karena anaknya. Ayahku bahkan bisa mengizinkanmu menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Sudahlah, sudahlah. Kakak, jaga dirimu baik-baik. Yu Zhaoqing. Ha. Semua barang-barang ini ku kembalikan padamu. Jangan pergi, boleh tidak? Hei. Tidak boleh. Zhao Qing. Pengantin pria sudah datang. Sudah waktunya berdandan dan ganti baju. Aku sedang dalam masa pantang. Tidak mau menikah. Tidak mau menikah? Sejak kamu pulang ke rumah. Tahun pertama, kamu bilang mau berpuasa dan menjalankan aturan selama setahun. Tidak mau menikah. À qui sais-tu Ju? Tahun kedua, kamu bilang ajaran Buddha masih kurang setahun untuk sempurna. Menolak semua lamaran dari para bangsawan di ibu kota. Aku juga tahan. Sampai tahun ini, tahun ke-7. Di hari pernikahan, kamu bilang apa padaku? Masa pantangmu sendiri? Masa pantang ya masa pantang. Kalau dilanggar, aku akan gantungkan kain putih di depan pintu rumah. Baik. Kamu tidak mau menikah juga boleh. Intinya, kali ini, calon pengantin pria yang melamar. Latar belakangnya sangat besar. Sudahlah, kalau begitu biar adikmu yang menggantikanmu menikah. Tunggu. Adik sejak kecil memang tidak tertarik pada pria. Kamu menyuruhnya menikah untukku? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. As-tu un gars tu jutas un lalu? Di Jiangzhou ada keluarga Su yang bisa menyuruh kakak menggantikan. Adik Mazuk Panjara. Kalo keluarga yu kami. Menyuruh adik menggantikan kakak menikah. Seharusnya tidak masalah, kan? Kamu seperti ini akan menghancurkan hidupnya. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Kakak, lepaskan aku. Suruh Muswe pulang saja. Sekarang, tidak ada lagi masa pantang. Paling-paling. Aku bunuh diri untuk membuktikan tekadku. Berdasarkan perkembangan di kehidupan sebelumnya, keluarga Yu semakin merosot dari tahun ke tahun. Ayah, untuk menunda keruntuhan yang akan segera terjadi, memaksaku menikah dengan seorang putra, keluarga terpandang di ibu kota yang berperilaku buruk. Aku tidak setuju. Di kehidupan ini, aku juga tidak setuju. Tapi perkembangan keluarga Yu justru semakin membaik. Kenapa? Zhao Qing, jangan buru-buru ganti baju dulu. Pergilia dulu. Calon pengantin prianya. Calon pengantin pria? Mungkinkah dia? Ayah, sekarang itu bukan urusanku. Aku pergi dulu. Jangan buru-buru. Kalau kakakmu tidak mau menikah, kamu yang harus menggantikannya. Ayah, aku tidak bisa menikah. Ayah pernah bilang, mengizinkanku untuk tetap lajang, seumur hidup. Itu tergantung kakakmu. Keluarga kita cuma punya 2 putri. Kalau kalian berdua tidak ada yang mau menikah, bagaimana dengan penerus keluarga? Ayah cuma ingin mencari keluarga dengan later belakang kuat untuk dinikahkan. Kak. Tenang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Zhao Qing, ayah yakin, setelah kamu melihat calon pengantinnya, kamu akan mau menikah. Benarkah dia?
Ayah. Dialog Helen suaminya. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak akan menikahi seorang. Ini. Nice. 8 orang ini adalah calon suami pilihan ayah yang terbaik untukmu. Mereka semua punya niat untuk menikahimu. Ayah jangan main-main. Dengan kualifikasi kakak, minimal harus 18 orang dong. 8 orang ini, meremehkan siapa nih? 8 saja sudah cukup, kalau lebih, kakakmu malah bingung milihnya. Ayah, biasanya bapak selalu bertindak hati-hati dan bijaksana. Hari ini mau apa sih? Shao-King, calon suami ini mau dipilih, atau tidak? Sekarang masih ada waktu untuk mundur. Hai, Cha-Qing. Aturan aku belum dijelaskan, kamu sudah buru-buru. Baik, aku tidak buru-buru. Ayah, silakan. Yang Pertama, Kamutidak boleh berkomunikasi dengan mereka. Tidak boleh menyentuh. Pengamatan hanya boleh. Dari jarak 2 meter. Itu mudah sekali. Kedua, yaitu, kamu hanya punya 3 kesempatan. Kalau yang ketiga sudah habis, dan kamu masih belum memilih suami idaman, maka kamu tidak ada kesempatan lagi. Lalu selanjutnya, ayah yang akan memilihkan untukmu. 3 kesempatan. 3 kali kesempatan sudah cukup banyak. Totalnya cuma 8 orang. Kamu sudah mendekati. C'est un gars polluant. Aku yakin kamu bisa memilih orang yang kamu inginkan. 3 kesempatan terlalu banyak. Aku cuma butuh 1 kesempatan. Jingqing Grand Hotel. Kartu hitam kamar waterbed. Kejadian 7 tahun yang lalu. Kamu masih ingat? Tapi, aku tidak akan memilihmu. Karena kamu cuma kedok. Tangganya. Tidak sehitam itu. Nona Yu memang hebat. Xiao Zaj. Sekarang sudah 7 tahun berlalu. Tangannya jauh lebih hitam daripadaku. Hahaha. Kelihatannya kamu cuma nebak ya. Tapi, Shao-King, kamu juga tidak perlu bertele-tele. Manganalizi penchant le bar. Setelah topeng dibuka, 1 kesempatan langsung hilang. Sekarang kamu masih punya 2 kesempatan. Langsung pilih orang yang ingin kamu pilih. Pilih ya pilih. Usulan untuk memilih jodoh ini adalah ide kamu. Atau ide ayahku? Lucu banget. Aku sangat suka. Cepat keluarkan barang yang ada di belakangmu itu. Setelah itu baru bisa melepas topeng. Bo Hao, itu kamu? Nona Yu. Dekan orang Penkang. Aku juga bingung. Kenapa kamu memilih aku? Aduh, salah ingat. Di kehidupan ini dia tidak pincang. Tidak Penkang, masa tidak bisa dipincangkan? Berani membuat kakakku kesulitan. Kalau dia tidak bisa memilih, terus aku yang dinikahkan, gimana? Nona kedua. Hamba bersedia menggantikan. Cepat pergi. Jangan maksa aku menendang kaki baikmu yang satunya. Shao-King, sekarang kamu hanya punya 1 kesempatan terakhir. Kalau kamu masih tidak bisa memilih. Jangan salakan ayah. Kalau jadi tidak mazukakal. Sebenarnya, aku rasa kamu juga tidak sebegitu setianya. Baru 7 tahun tidak bertemu, kamu sudah hampir lupa. Sama dia. Kalau begitu, orang yang ada di balik topeng ini, orang yang sebenarnya. Pasti dia sangat kecewa. Aku bisa memilihnya. Pilih. Postur tubuh dan gaya rambutnya sama. Dan memakai topeng Ksatria Baja. Ayah, jangan-jangan di antara 8 orang ini tidak ada dia ya? Aku tidak tahu. Mungkin yang kamu hadapi sekarang adalah orang itu. Kalau sekarang kamu sampai minta tolong padaku untuk hal ini, Chao-King, kemana perginya kepercayaan dirimu? Aku tanya kamu. Karakter Yu dalam ikan kecil ditulisnya gimana? Kamu orangnya. Nona Yu, mana aku tahu cara nulis karakter Yu? Aku nggak lulus SD, langsung jadi kurir. Hi. Kamu. Sudah kuduga. Kalian cuma main-main denganku. Muxu. Sepertinya,
Kakakmu hari ini tidak akan bisa menikah. Tidak ada yang memuaskannya. Sepertinya hanya kamu yang bisa menggantikannya. Ayo, biar aku perkenalkan. Kalian. Yang ini, Dialayong Mambantu Keluargayu. saat kami hampir bangkrut. Dengan memberikan dana yang cukup, Un tuk Mambantu Keluargayu. melewati masa sulit. Tuan Muda Peng. Hormat saya. Yang ini, Adalah dari Kingjing Technology Company, Ltd. Tuan Zushkesil. dia membuka patennya secara cuma-cuma. Sehingga kami bisa merasakan manisnya perkembangan teknologi. Membantu keluarga Yu kembali ke puncak. Tuan Yu. Sekarang panggil saja saya, Tuan Davolong. Selanjutnya. Kenapa giliranku malah nggak dibahas? Aku masih nunggu dipuji sama Basio. Sekarang aku ini, yang asli. Haha. Menyetir. Mau kemana? Jangan tanya, jalan aja. Nona, keserakahan, kebencian, dan kebodohanmu masih sangat parah. Praktik 2 kehidupan sia-sia. Ini kurang baik. Kamu siapa? Namaku Su Jing. Umurku 30 tahun. Sehari lagi. Aku akan jadi suamimu. Nama panggilanmu Xiao Yuer. Aku tidak salah orang, kan? Singkatnya, aku adalah suamimu di masa depan. 7 tahun lalu karena kecelakaan, kita berpisah. Tak disangka, aku malah jadi CEO triliunan rupiah. Meski aku tidak tahu seberapa hebat dirimu di masa depan, tapi cepat atau lambat, kita pasti akan bersama. Jadi, cepatlah menikah dan punya anak. Bersamaku. Ini kamar ranjang air di hotelku. Saat ini belum gaya favoritku. Mungkin setelah dicoba bersamamu, aku akan suka. Aku tidak mau mencobanya bersamamu. Masa bisa begitu? Ayahmu hari ini sudah menyalahkanmu, adikmu membujukmu, main permainan ciuman. Dan kamu sudah terpaksa menyetujuinya. Lagi pula, aku bisa menyetir, aku tunggu di luar. Kamu tahu aku akan kabur karena marah. Buddha bilang kita punya jodoh di kehidupan sebelumnya. Kalau 1/4 jam lagi, kamu tidak kabur karena marah, maka aku anggap jodoh di kehidupan ini habis. Ngomong apaan sih? Berhenti. Biar aku lepaskan tasbih ini dulu.